Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita memperingati Paskah, hari kematian Tuhan Yesus. Yesus yang sudah mati bagi kita. Yesus yang sudah mengangkat dosa-dosa kita. Yesus yang membawa kita ke dalam kemenangan. Biarlah pada pagi hari ini kita akan merayakan kemenangan Tuhan Yesus, Dia yang sudah mati menebus dosa-dosa kita. Puji Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Dia Yesus telah mati bagiku. Haleluya. Glory.
Tuhan, kita tetap bangkit berdiri. Kita akan memuliakan, mengagungkan Dia yang besar, Dia yang ajaib, Dia yang sudah kita semua. Mari kita merayakannya dengan segala pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Dia lahir untuk kami. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku.
kasih Tuhan selalu menyertai kita. Terbukti Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, dan saat ini kita sedang memperingatinya bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang lain. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Hidupmu berharga bagi Allah. Terima kasih Yesus. Engkau sudah menjadikan kami orang-orang yang berharga di mata-Mu. Engkau jadikan kami anak-anak-Mu yang berhak menerima warisan kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Amin.
Puji Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kita patut bersyukur di mana kita boleh merayakan Jumat Agung, kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Dia datang dari surga. Seluruh dunia hari ini merayakan, memperingati, tidak lalai bahwa satu peristiwa besar yang terjadi jadi manusia. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan jalan menuju kehidupan kekal kepada kita semua, kepada umatnya yang telah ditebusnya, yang kita telah percaya dan menjadi pengikutnya. Oleh sebab itu kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan memberikan jalan menuju kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang sejati, yaitu kehidupan yang kekal, bukan seperti kehidupan yang di dunia ini. Ya, hidup di dunia ini kita dibatasi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, Yohanes 3 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi karena begitu besar kasih Allah, ya, anugerah, pemberian, anugerah itu pemberian. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, akan dunia ini, khususnya akan kita umatnya, manusia yang berdosa, sehingga Tuhan telah mengaruniakan, telah memberikan satu-satunya nama di atas segala nama, anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Karena semua umat manusia ada di dalam kuasa dosa, ada di dalam kutuk dosa, dan oleh kuasa kutuk, kuasa dosa itu membawa maut, membawa kematian. Memang manusia akan mati, setiap kita akan mengalami kematian. Tetapi yang dimaksud itu kematian kekal. Kematian kekal itu apa? Neraka. Jadi kita diselamatkan dari neraka. Kita diangkat dari neraka, dari maut, untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Itu yang dijanjikan Tuhan kepada anak-anaknya. Nah, oleh sebab itu di dalam Mazmur 68 ayat 21, bahwa Allah itu bagi saudara, bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Mazmur 68 ayat 21, Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah saya, Allah saudara, Tuhanku, yang memberi keluputan. Keluputan dari apa? Dari maut. Tuhan sudah mengangkat dari dosa kita. Tidak gampang orang memberikan nyawanya
Orang berani memberikan nyawanya, orang ingin membalas karena apa? Karena mungkin jasanya. Karena apa? Karena mungkin sudah banyak berbuat sesuatu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tapi Tuhan ini apa? Manusia yang diciptakan, dia berdosa, dia tidak layak. Tetapi Tuhan justru dia datang, dia mengampuni, dia mengasihi saudara dan saya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu Yesus yang sulung, yang mengalami kematian, tapi tidak berhenti dari situ. Pada hari yang ketiga nanti akan dibangkitkan. Oleh sebab itu Tuhan, kita yakin, bersama dengan kita, bersama dengan orang-orang yang percaya, orang-orang yang dikasihi, meskipun berpisah, meskipun orang-orang yang saudara kasih itu meninggal. Kalau kita hitung, selama kami melayani di sini, jemaat anak Tuhan yang sudah dipanggil, pertama mbahnya Mas Wid, ibunya Bu Bin, itu dulu kami yang memakamkan. Kedua, Bapak Marsono. Ketiga, Ibu Marsono. Bu Paira, kalau Bu Paira kami tidak, diambil alih, jadi dimakamkan secara lain. Tapi kami percaya, memang kami yang melayani dulu. Mbah Pairah, Mbah Buta itu awal-awal kami merintisi. Kemudian Bu Darmi, saya masih ada videonya loh. Bu Darmi bawa beras waktu aksi sosial itu, masih ada itu videonya, saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian baru-baru ini suami yang dikasihi Ibu Lina, ya saudara yang dikasih Tuhan. Artinya apa? Ini peringatan bahwa kehidupan kita ini hanya sementara ada di dunia ini. Tapi Tuhan bersama kita saat orang yang kita kasihi meninggal. Matius 5 ayat 4. Matius 5 ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbicara tentang berpisah, ditinggalkan. Ibu Lina memang awal-awal sedih, susah, tapi nanti berjalannya waktu, saya kasih semangat, pasti nanti akan menjalani. Tuhan memampukan, Tuhan beri kekuatan. Kita nggak larut di dalam berduka cita. Itu sudah ada di tangan Tuhan. Sekarang kita ini harus kita bangkit, kita harus semangat. Mazmur 34 ayat yang ke-19. Mazmur 34 ayat yang ke-19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kalau Tuhan sendiri aja rela datang, mati, menderita di kayu salib, dan Tuhan itu dekat. Oleh sebab itu jangan merasa tersisih, jangan merasa kita sendiri. Tidak, kita ada Tuhan. Oleh sebab itu dekatlah dengan Tuhan. Ada pujian yang berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ada orang berkata, oh enggak, aku dekat, aku seneng kalau dekat dengan suami, dekat dengan istri, dekat dengan anak. Tapi nanti sekali waktu ada perpisahan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Oleh sebab itu undanglah Tuhan dalam hidup saudara. Jadi Tuhan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Banyak kita di antara kita yang dipanggil, dipilih pada saat kita remuk, pada saat kita kacau,
saat kita tidak berdaya, kalau saudara dipanggil, kalau saudara dipilih, dimasuk di dalam kerajaannya, saudara bersama dengan Tuhan ada kekuatan, amin. Nah, dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kematian, ya karena hari ini kita berbicara tentang kematian Yesus, tapi berbeda dengan kematian kita. Tapi kematian Yesus itu dia mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa, hanya untuk menyelamatkan saudara, hanya untuk memberikan jaminan bahwa kita adalah memiliki jalan menuju kehidupan yang kekal. Jadi kehidupan yang di dunia ini seenak-enaknya, senikmat-nikmatnya hanya sementara. Oleh sebab itu kumpulkanlah harta di surga. Harta di bumi apa? Ngengat dan karat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18, 2 Korintus pasal 4 berbicara tentang kematian itu nanti akan datang, dan itu telah dibuktikan. Pak No ditinggal putar, Mbak Lina ditinggal. Saudara, sekali waktu kita semua akan mengalami hal yang sama. Dikatakan 2 Korintus 4 ayat yang ke-16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Jujur saja, manusia jasmani, manusia lahiriah kami semakin hari, saudara dan saya dulu masih cantik, dulu masih minyis-minyis, ya, sik mulus. Kemudian bertambahnya waktu jadi apa saudara? Keriput. Dulu masih kuat, sehat. Sekarang salah didik kecetit, ya, salah didik wis. Nah, saudaraku, memang manusia jasmani lahirnya semakin hari semakin merosot, itu lumrah. Tapi jangan sampai manusia batinia, manusia rohani. Orang seringkali mengutamakan yang jasmani, yang lahiriah, yang penting ini kerja ini. Kemudian batin kita, rohani kita ini enggak dikasih makan. Saudara bayangkan, jasmani saudara jangan kasih makan 3 hari. Bagaimana saudara yang dikasih Tuhan? Lemes, loyo, enggak berdaya. Sama rohani kita perlu dikasih makan. Bagaimana iman kita akan bertumbuh, bagaimana rohani kita akan kuat kalau kita enggak mau datang ke rumah Tuhan, kalau kita enggak mau mendengar firman, kalau kita tidak memuji Tuhan. Ya. Mari jemaat Tuhan, putarlah pujian rohani di rumahmu, dengarkan firman. Saya sampaikan firman tiap pagi, walaupun dikasih Pak David, itu memberkati. Saudara dengarkan firman, itu membuat bertumbuh. Pujian penyembahan saudara naikkan, saudara dengar pujian-pujian itu memberi kekuatan buat saudara. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahir kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Itu ayat 17 ya. Saudara yang dikasih Tuhan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan.
Yesus mengalami penderitaan. Bahkan sebelumnya di Getsemani, sebelum mengalami Via Dolorosa di Golgota, Yesus bergumul, ya Bapa, kalau boleh cawan berbicara penderitaan itu lalu. Seringkali saudara mengalami salib, mengalami penderitaan. Yakinlah, di balik penderitaan itu ada kemuliaan. Saya pernah ada pelayanan di daerah tambang emas. Saya pikir orang mendapat emas itu langsung gitu. Tidak, dalam bentuk batu, dalam bentuk tanah, kemudian digali ke dalam, bahkan sampai mati ke situ, ketimbun longsor. Kan nanti kalau sudah dapat ditarik bentuk batu, kemudian ditromol, dibakar, berhari-hari harus mengalami proses. Jadi kalau mungkin kita menghadapi pergumulan hidup, penderitaan hidup, asalkan kita ada di dalam Tuhan, itu akan mendatangkan kemuliaan. Kemudian ayat yang berikutnya, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Korintus, manusianya yang kelihatan ini yang penting, Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan itu adalah apa, saudaraku? Yang kekal. Sebenarnya yang penting itu hidup setelah ini, bukan hidup sekarang ini. Kalau hidup sekarang ini, saudara makan, kemudian dibuang lagi, cari kerja, tidur, sampai nyanyi, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi. Oh, lagunya mbak ngono tok. Tapi memang manusia bangun, tidur, bangun, kerja, tidur. Apa? Makan. Nah itu bangun, tidur, makan, bangun, tidur, makan, bangun, tidur, makan, sampai diciptakan menjadi terkenal lagu ini Mbah Surip ini, saudara yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bukan hanya memperhatikan yang di dunia ini saja yang kelihatan, tapi yang tak kelihatan itu yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Kekal itu selama-lamanya. Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus di dalam Ibrani 2 ayat 14, Yesus sudah mengalahkan kuasa kematian. Itu di kayu salib, saudara yang dikasih Tuhan. Karena apa? Melalui kematian itu dia mengalahkan kuasa kematian, yaitu maut, yaitu neraka. Di dalam Ibrani 2 ayat yang ke-14, Ibrani 2 apa itu? Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Itu anak-anak, itu manusia, kita, saudara dan saya. Maka ia juga, manusia itu darah dan daging, makanya Yesus juga menjadi sama dengan mereka, dengan kita, anak-anak manusia, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya Yesus memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dikatakan sebab kita anak-anak Allah adalah manusia yang terdiri dari apa? Darah dan daging. Manusia itu terdiri dari darah dan daging. Oleh sebab itu Yesus juga menjadi manusia. Ada darah dan daging, ada perasaan, ada pikiran. Dengan jalan
dilahirkan sebagai manusia. Kasihan ya, Tuhan ini datang jadi manusia, mau lahir aja repot, nggak dapat penginapan. Sudah lahir aja mau dibunuh, itu masih bayi. Tapi ada waktunya sendiri nanti, proses kematiannya itu harus melalui karya salib, penebusan. Waktu itu sampai ya nubuat tentang genosida orang Israel, anak-anak yang laki-laki dibunuh semua oleh Mesir. Nah itu dialami kepada Yesus. Kemudian Yesus mengungsi bersama orang tuanya ke Mesir. Karena apa? Seluruh anak-anak genosida dibunuh semua. Itu sasarannya adalah mencari bayi Yesus. Tapi kuasa mujizat Tuhan itu luar biasa. Yesus ada waktunya sendiri nanti matinya. Dia menyerahkan sendiri. Nah saudara yang dikasih Tuhan, sebab hanya sebagai manusialah Yesus ya, bisa mati. Kalau Tuhan tidak mau menjadi manusia, tidak datang sebagai manusia, Yesus tidak mati. Oh dia Tuhan. Ini yang dipertentangkan. Lu Tuhan kok mati? Mana Tuhannya itu? Tidak ngerti karya penebusan, tidak ngerti anugerah. Firman Tuhan yang kita baca, karena begitu besar kasih Allah, itu kemurahan Allah besar saudara yang dikasih Tuhan. Jadi dengan kematiannya Yesus telah mematahkan kuasa iblis yang berkuasa atas maut. Iblis itu yang sudah menguasai maut. Hari-hari ini iblis bekerja luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, kita jadi pengikut itu harus fanatik. Tapi fanatik yang benar, bukan fanatik yang amburadul. Kemarin bom yang ada di Makassar, suami istri satu keluarga, lu kok rela bunuh diri, golek bolo, ngebom yang lain supaya ikut luka. Baru-baru ini Mabes lagi dilecehkan dengan seorang perempuan yang bawa senjata, yang nembak-nembak saudara, ditembak sendiri. Nah masih banyak ya, orang-orang bagaimana kebenarannya, bagaimana keimanannya, bagaimana kasihnya, bagaimana kok gak menghargai hidupnya. Saudara yang dikasih Tuhan, dia mati konyol, dia berkorban, tapi alasannya apa? Saudara yang dikasih Tuhan, membuat kacau, membuat teror. Inilah keadaan dunia. Oleh sebab itu gereja terus berdoa supaya gereja tetap dilindungi oleh Tuhan. Mungkin ada kesaksian-kesaksian, saya nggak begitu mengikuti ya. Ada yang meninggal ya jemaat? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Berarti yang meninggal korbannya sendiri hanya luka-luka. Itu karena mujizat Tuhan. Seandainya sudah masuk, seperti sudah masuk ke dalam begini, biar mati semua saudara yang dikasih Tuhan. Saudara, Tuhan berjanji di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 14. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 14. Tuhan berjanji akan mempertemukan kita kembali dengan mereka yang telah mati. Sebagaimana Yesus telah berjanji, dia mati, dia bangkit. Nanti kita semua akan mengalami perpisahan siapa yang dulu meninggal. Tapi janji Tuhan apa di sana dikatakan? Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Ya, ini saya sampaikan biasanya di pemakaman. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan.
Orang dunia kalau mengalami kematian, kalau ditinggalkan orang yang tidak mengenal dan percaya Tuhan, dia sedih, dia berduka. Berbeda dengan kita. Kalau kita mengalami itu, kita beralih dari dunia yang fana, yang penderitaan, kesusahan, menuju kepada kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu memang kematian itu menjadi momok, takut. Makanya semua orang itu takut mati, saudara yang dikasih Tuhan. Selanjutnya ayat yang ke-14. 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, jadi saudara-saudara kita yang meninggal lebih dulu akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi dia akan dikumpulkan. Saudara yang dikasih Tuhan, memang debu tanah manusia kembali kepada situ. Nah saudara, tapi nanti akan dibangkitkan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu kematian Yesus ini menjadi harapan. Kalau Yesus tidak mati, sia-sia kita, iman kita. Apalagi kalau Yesus tidak bangkit, nggak ada gunanya kita kumpul-kumpul, nggak ada gunanya kita berkorban, nggak ada gunanya kita melayani Tuhan. Kebangkitan itu membuktikan Yesus itu hidup, dan nanti saudara-saudara yang meninggal akan dibangkitkan menerima tubuh kemuliaan, dan kita bisa bersama-sama dengan mereka asalkan ada di dalam Yesus. Kalau di luar itu enggak tahu saya, itu urusannya Tuhan sendiri. Oleh sebab itu bawa seluruh saudara-saudara kita, keluarga kita, semua ada di dalam Yesus. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kiranya berkat Jumat Agung, berkat kematian Yesus ini membuktikan kasih Tuhan yang luar biasa. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan semakin hari semakin setia, semakin hari semakin sungguh-sungguh untuk mengiring Tuhan, untuk melayani Tuhan. Hari Minggu kita akan ibadah Paskah. Saudara yang dikasih Tuhan, sehubungan dengan Paskah, sehubungan dengan kemenangan, kami akan mendoakan para pelayan-pelayan yang belum pernah kami doakan, pakai baju putih, semua pakai dasi di hadapan Tuhan dalam acara Paskah, dalam acara kemenangan itu. Nama-nama yang sudah kami sebutkan di WA itu, pelayan perjamuan, pelayan anak-anak, pelayan remaja pemuda, pelayan musik, khusus koordinatornya saja yang musiknya, tidak semua yang main musik, yang koordinator bisa nanti kami doakan, kami bersama-sama bergandengan tangan melayani Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa ada peningkatan. Ini untuk sekolah minggu. Nanti aku gini, sudah kreativitas nanti akan muncul sendiri-sendiri. Nanti remaja adakan Paskah remaja sendiri. Ya, nanti disiapkan telurnya sama tante. Sekolah minggu juga disiapkan, mudah-mudahan cukup. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, kita bersyukur. Terus kita akan meningkatkan. Nanti sekali waktu Ibu Lina belajar nyanyi di rumah, nanti sekali waktu singer di sini. Belajar semua nanti pasti bisa. Biar ada semangat, biar ada kekuatan. Puji Tuhan, kita siapkan untuk menerima perjamuan kudus. Lagunya disiapkan. Telah kulihat. Sama-sama kita bangkit berdiri. Para pelayan bisa maju ke depan.
telah kulihat bukti kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup terlalu banyak kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagi. Terlalu mahal darah Yesus. Mari kita hargai, kita hormati. Darah-Mu tercurah untuk menebus saudara dan saya, menebus hidupku. Aku lihat, aku buktikan sendiri kasih Tuhan. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, kalau berita gantikan. Amin. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidup, tercurah untuk menebus, tercurah untuk menebus. Kita sembah, undanglah Tuhan hadir dalam hatimu, dalam hidupmu. Ku sembah, ku perlu Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Amin, amin, amin.
Kami mengundang Ibu Sri Sukoco maju ke depan untuk berdoa. Terlalu mahal darahmu, Ibu Sri Sukoco, tercurah untuk menebus. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Kembali kami menaikkan segala puji syukur bagi Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah izinkan kami untuk memperingati hari kematian-Mu Tuhan. Engkau sudah menebus kami ya Tuhan. Engkau menebus kami dengan membayar yang mahal, bahkan dengan lunas ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, di dalam kematian-Mu adalah kebangkitan kami semua Tuhan. Terlebih di dalam iman percaya kami Tuhan, lebih hari lebih kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan firman-Mu saat ini yang sudah dibentangkan oleh hamba-Mu Tuhan, untuk membaharui kehidupan kami Tuhan, supaya kami rindu untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Jadilah kami alat firman-Mu Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada hari Jumat yang agung ini Engkau sudah memberkati kami melalui firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu di hari Jumat agung ini lebih hari lebih menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, di dalam pengiringan kami kepada Engkau Tuhan. Semakin hari semakin fokus kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami hidup di tengah-tengah pandemi Tuhan, tapi kami tetap bersyukur Tuhan. Engkau sudah menyukupkan kebutuhan kami. Engkau sudah memberi kekuatan kami Tuhan, bahwa kami harus kuat untuk menghadapi setiap persoalan permasalahan kami di tengah-tengah pandemi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memberkati kami pribadi lepas pribadi melalui firman Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, pagi hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan ke tangan kuasa-Mu. Biar Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik buat kami. Tuhan memberi kekuatan, kesehatan buat kami. Tuhan menjauhkan kami dari COVID-19 Tuhan, supaya kami menjalani kehidupan leluasa. Terlebih ya Tuhan saat ini, bawa kami ke jalan yang benar supaya kami tidak tersesat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat kasih setia-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sangat sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, pagi hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Engkau sudah memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dengan darah-Mu
zaman kudus bisa berdiri. Berikan bagiku terlalu mahal, darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Taruh sana. Terlalu Kamu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Bagi yang sudah menerima tubuh dan darah, kita siap mengangkat roti melambangkan tubuh. Hari ini bertepatan dengan kematian Tuhan Yesus. Kita boleh memperingati, memaknai, mengerti akan kematian Yesus itu, kasih Allah yang besar untuk kami orang berdosa. Layakkan kami Tuhan untuk menerima tubuh dan darah-Mu, supaya yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, jalan buntu dibukakan jalan, diberikan semangat, kekuatan oleh karena kuasa Roh Kudus. Dengarkan firman Tuhan. Kita mengangkat. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat. Yang pelan musik kalau bisa berdiri, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita menikmati tubuh dari Tuhan Yesus. Kita menyatu yang sudah diberikan untuk saudara dan saya. Dengan iman percaya bahwa Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, silakan menikmati. Kita angkat cawan kita. Haleluya. Terima kasih. Dengan iman, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu, untuk keselamatan, untuk pengharapan, untuk kehidupan yang kekal yang kami miliki. Terima kasih, kemenangan ada di dalam Yesus Kristus. Dengan iman silakan menikmati dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih buat tubuhmu, terima kasih buat darahmu, terima kasih buat pengampunan yang kau berikan, terima kasih buat keselamatan yang kau berikan. Kami percaya Engkau memberikan kemenangan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberkati kami umat-Mu yang ada di tempat ini. Kami menyerahkan semuanya kehidupan kami. Selanjutnya acara kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Jadi nanti waktu persembahan kami mohon muter dari sini ke sini, jangan dari sana. Jadi semua dari sini muter kayak seperti biar tidak tabrakan. Puji Tuhan, kita akan berikan korban persembahan. Sambil korban dijalankan, kita terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sudah menerima tubuh dan darah-Mu. Kiranya Engkau menguduskan kami, melayakkan kami, menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, memberikan semangat bagi kami untuk menjalani hari-hari kami, karena Engkau yang sudah beserta dengan kami. Kami mau berkorban untuk pekerjaan-Mu, kuduskan, layakkan, biarlah semuanya ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita berikan korban persembahan, sambil korban dijalankan kita nyanyikan pujian. Sebab dia hidup ada hari esok, anak Allah Yesus namanya. Amin. Kita semua, pengumuman selanjutnya saya rekan. Biasanya kalau acara Jumat Agung Paskah, gereja-gereja mengadakan ibadah padang di pantai, di tempat-tempat lain. Kita juga seringkali kita rombongan, kita pergi selama COVID ini. Semua hening, semua di gereja masing-masing. Ya, puji Tuhan. Besok Minggu kita akan mengadakan ibadah Paskah dan mendoakan para pelayan-pelayan yang melayani di wadah-wadah di tempat ini, GPD Ebenezer. Terima kasih kepada jemaat, Bapak Ibu yang sudah membawa telur Paskah. Ini nanti untuk kegiatan-kegiatan anak-anak, remaja, untuk permainan dan lain sebagainya. Ya enggak apa-apa, kita setiap Paskah bawa telur, ya Tuhan memberkati. Anak-anak sekolah Minggu Sabtu jam 4 karena ada permainan diharapkan semua hadir
soalnya ada hadiah-hadiah nanti. Ya. Remaja jam 5. Ya, khusus pasca minggu ini. Minggu depan. Iya. Oh iya, pas hari Minggu pas Paskah, betul. Iya. Minggu sorenya jam 5 ya. Ya, puji Tuhan. Terus ini semakin hari semakin rapi ya. Nanti kalau ada tosa masih perlu ngangkat lemari supaya piring-piring nanti meja taruh di belakang. Nanti kalau pas longgar aja nanti saya siap. Enteng kok mejane enggak gede, tapi untuk kuat untuk di Mbak Cokro. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, doakan untuk desa kita, untuk gereja, untuk bangsa kita yang hari-hari ini ada banyak teroris yang mengancam supaya kita diselamatkan dari orang-orang jahat. Terus untuk Paskah ada istimewa. Nggak tahu ada nasi goreng atau gado-gado atau apa, itu urusan ibu-ibu nanti. Ya, mari sama-sama kan kita akhiri ibadah kita. Kita jemput berdiri. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa di surga, terima kasih buat kehadiran kami pada saat ini boleh datang kepada Tuhan merayakan Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus untuk kami. Ditebus, kami diselamatkan, kami diberikan kehidupan kekal. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, bahwa Engkau Allah yang hidup, terbukti pada hari yang ketiga, pada hari Minggu bangkit. Itulah sebabnya kami bersama umat-Mu merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan supaya acara ibadah perayaan Paskah berjalan lancar oleh penyertaan Tuhan di tempat ini. Setiap korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan, setiap korban telur Paskah yang sudah diberikan, Tuhan memberkati, membalas, memberkati keluarganya, rumah tangganya, pekerjaan anak-anaknya. Yang lemah dikuatkan, sakit disembuhkan, jalan buntu dibukakan jalan. Kami teringat Mbak Lita, Nusdiana, Mas Yoas, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan supaya bisa bekerja dan datang kepada Tuhan. Kami teringat juga Mary setelah vaksin yang kedua, demam-demam, mual-mual dan lain sebagainya yang dialami. Kami percaya Tuhan sudah jamah oleh kuasa bilur-Mu. Tuhan sudah menyembuhkan dan menyehatkan. Memberkati Tuhan umat-umat-Mu yang lanjut usia, yang tidak beribadah. Engkau lindungi, Engkau sertai, Engkau berkati. Berkati seluruh umat Tuhan, mulai dari yang ternak, tani, di pabrik, tukang, warung, LPG, petis, di toko, apa saja, jualan, warung. Engkau berkati umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami merindu jemaat di tempat ini semakin diberkati Tuhan. Kami menyerahkan wadah-wadah yang ada di tempat ini boleh berjalan dengan baik. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami pulang terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Selamat Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati.